Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ayah bunda bapak ibu sahabat-sahabat villa dimanapun berada, alhamdulillah, masya Allah. Wah, ini teman-teman sudah hadir semua, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ini tadi yang mengucapkan assalamualaikum buat Bu Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini temanya curhat lagi. Ya, sekali lagi curhat ini adalah sesuatu teknik juga atau sesuatu cara juga untuk melepaskan kita dari hal-hal yang mengganjal di benak kita gitu. Terutama buat ibu-ibu atau terutama buat yang perempuan, karena memang perempuan yang memang butuh sekali untuk mengeluarkan unek-uneknya ya. Makanya kadang-kadang para ayah, punten maaf ini ya atas nama ibu-ibu nih, atas nama perempuan, atas nama istri ya. Bu Isa minta tolong kalau istrinya sedang curhat ya, didengerin aja ya, didengerin aja. Kenapa? Karena kita perempuan butuh banget pasangannya mendengarkan curhatan kita, walaupun kadang-kadang itu ngomongnya ngalur ngidul, kadang-kadangnya topiknya kadang-kadang ganti-ganti, gak cuma satu topik, loncat-loncat topiknya. Tapi itulah perempuan. Karena kami perempuan ini memang kata-kata kami ini banyak ya, karena Allah yang menciptakan lokasi bahasa di otaknya perempuan itu kiri dan kanan ya. Ini terbalik ya? Terbalik ya? Maaf ya kalau terbalik ya. Baik, kemudian ya, dan ditemukan juga oleh para ilmuwan ini mengobservasi bahwa perempuan ini kalau ada masalah itu muter-muter di kepalanya sampai dia bisa ceritakan pada seseorang, terutama seseorang yang dia percayai, baru bisa masuk di dalam programnya di otak ini, di lobus frontalis, baru tenang. Yang uniknya lagi ya, kadang 3 bulan lagi muncul lagi dan nanti cerita lagi dengan hal yang sama, dengan masalah yang sama. Ini perlu tahu para pasangan hidup supaya apa? Kembali lagi, sebetulnya ibu-ibu tuh cuma pengen dengerin aja nih, padahal ngomongnya sama ya. Ya, kadang-kadang suami-suami suka gitu kan, loh kan kemarin udah dibilangin, kemarin kan udah ceritain, kemarin udah dibahas, kenapa dibahas lagi, kan gitu ya bapak-bapak ya. Sama mah ayah Toto juga gitu. Tapi ternyata memang itulah perempuan, tolong dimaklumi, tolong difahami, agar apa? Agar ya seorang istri ini bisa lebih lapang dia cerita lagi. Makanya sering sekali dikatakan perempuan ahli sejarah. Kenapa? Karena diulang-ulang lagi apa yang diceritakan atau kadang yang dialami. Biasanya yang terulang-ulang itu adalah pengalaman yang sangat mengikat emosi dengan intens sekali. Emosi yang sangat kuat. Makanya diulang lagi. Ya, dan kadang tahun depan diulang lagi, padahal rasanya itu udah lama banget ya. Jadi kalau lagi marah terungkit lagi seperti itu. Kenapa? Dia muncul lagi di permukaan otak, dan supaya dia masuk lagi ke dalam otak di bagian depan lobus frontalis ini, dia ngubeng-ngubeng, dia harus cerita lagi. Dan sekali lagi perempuan kadang-kadang tidak butuh solusi, dia hanya ingin didengarkan. Dan buat para kita nih, para ibu-ibu, para istri, para wanita ya, kalau emang mau cerita, sampaikan, saya akan cuman cerita doang, dengerin aja ya. Ya, kecuali kalau mau minta solusi barulah bilang ya, kalau menurut kamu ayah, Abi, menurut Abi solusinya apa buat aku? Tanya ya. Dan suami juga nggak usah selalu pusing-pusing carikan solusi buat istrinya, karena memang dia cuma mau cerita aja. Oke, itu sedikit sekelumit tentang bagaimana ya mengantisipasi curhatan seseorang, terutama curhatan seorang perempuan atau seorang istri. Ya, oke. Kalau sekarang mungkin bukan curhat ya, karena sekarang adalah Q&A, question and answer ya. Karena kalau curhat tuh lama, bisa sejam satu orang. Oke, nah baik. Sekarang saya ditemani, Bu Isa ditemani oleh Dokter Ica. Anandaku ada di samping mana nih? Kalau di kamera sampingnya kanan ya. Kalau di sini samping kiri ya. Ya, baik. Ica, adakah yang sudah bertanya? Oh, sudah ada. Alhamdulillah ya. Baik. Yang mana nih? Oh, T.A. Maharani. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana berhadapan dengan ketraumaan masa kecil pada suami yang akibatnya kalau ada kekecewaan larinya nyalain saya dan bilang gak cinta sama saya. Sekarang pernikahan di ujung tanduk. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, Bu Isa turut prihatin nih kalau kayak gini ya. Iya, ya memang kita nih banyak trauma sebetulnya ya. Siapapun ya, si istri kah, si suami kah, ada pengalaman waktu kecil, ada lukanya dalam pengasuhan ya, atau istilah orang bilang inner child ya. Dan mungkin juga pada saat pengalaman di remaja, pengalaman waktu mulai dewasa di awal ya. Itu memang semua orang ada seperti itu ya. Hanya kalau ada suami dikit-dikit nyalahin istri, berarti dia
traumanya ini sangat berat mungkin ya, atau dia nggak pernah mengobatinya, atau dia nggak pernah belajar untuk mengatasi ya kondisi-kondisi emosi. Jadi banyak hal nih sebetulnya ya, dan tentu sedih ada istri selalu apa-apa disalahin, itu bisa kebayang deh nggak enaknya ya. Saya ikut turut prihatin ya, walaupun mungkin tidak persis seperti apa yang sama oleh adindaku tadi yang bertanya ya, tapi sekali lagi Bu Isa sangat prihatin, dan tolonglah para bapak-bapak ya, jangan suka kayak gitulah ya. Ya, nah sekarang gini, kita juga sulit sebagai istri ngajak suami berobat, tapi paling tidak ya kita mulai tahan juga emosi kita untuk tidak melawannya, kecuali ya dia sudah mulai KDRT yang bentuknya fisik. Walaupun kalau orang laki-laki atau suami sudah marahin istrinya, itu juga sebetulnya kalau undang-undang KDRT termasuk kekerasan dalam rumah tangga untuk psikologisnya, untuk mental, sudah masuk tuh. Ya, hanya kadang-kadang kita masih bisa handle kalau soal itu, tapi kalau udah fisik, udah dia pukul, udah wah itu sudah harus mulai dipertimbangkan untuk bicara dengan walinya kita ya. Ya, wali kita kan ada nih, ada ayah kita ya, atau kakak kita yang laki-laki, atau adik kita laki-laki, paman kita laki-laki, kakek kita. Itu harus dilibatkan sudah kalau sudah mulai ya kondisinya sangat runyam, atau tadi istilahnya di ujung tanduk. Ya, karena udah sesuatu yang sudah sangat rumit ya, maka sudah harus melibatkan keluarga untuk memediasi ini. Ya, kira-kira sudah dilakukan apa belum? Oke. Kalau sudah dan memang ternyata ya betul-betul ya dia masih juga nyalahin, atau bahkan sudah mulai ada KDRT tadi, KDRT fisik ya, ini sudah mulai juga minta mediasinya di kantor urusan agama. Ya. Nah, tentu di sisi lain juga kita sebagai istri ya, Adinda sebagai istri ya, lakukan teknik releasing, senantiasa istighfar ya, kemudian lakukan sholat istikharah. Karena kalau di ujung tanduk ini kan berarti kan harus A apa B nih. Ya, minta petunjuk Allah, karena ini soal pernikahan ya, tidak bisa hanya minta petunjuk manusia saja, kita langsung minta petunjuk Allah, walaupun nanti jawaban Allah juga lewat manusia-manusia gitu, lewat orang-orang seperti itu. Ya, jadi sekali lagi sholat istikharahnya dikencengin ya. Memang udah Bu Isa ya, sudah lagi sampai akhirnya ya Adinda merasakan apa petunjuk Allah. Ya, dan tentu juga tetap kita doakan agar si sang suami ini ya juga dapat petunjuk dari Allah, atau dapat pertolongan dari Allah untuk dia mau berobat. Kalau memang tadi dinyatakan bahwa ada pengalaman buruk dia sewaktu masih lebih muda. Ya, karena memang harusnya kan berobat. Cuman kadang-kadang kan kalau bapak-bapak kan laki-laki itu suka males berobat ya, karena menganggap ini nggak apa-apa gue, ya aku bisa atasi sendiri gitu. Ya, tentunya kita juga introspeksi diri sebagai istri ya, apa sih yang harus saya tambahkan. Ya, istri-istri itu nggak kurang. Saya mau rubah tuh kalau misalnya ada istri nih ya ngomong sama suaminya, Mas saya kurangnya apa? Istri-istri tuh nggak kurang tahu. Istri-istri itu udah usaha terus ikhtiar. Ya, tanyanya jangan apa kurang saya, bukan, Mas apa yang saya harus tambahkan yang kamu suka. Jadi apa yang harus saya tambahkan sehingga kamu suka, ya, bukan saya kurangnya apa. Hai para istri, dikau sudah usaha berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun ya, jadi bukan kurang, tapi apa yang harus saya tambahkan. Itu rasanya beda loh ya. Oke. Kalau rasa bersalah, maka ganti rasa kurang. Tapi kalau ngomong sama suami, saya harus tambah apa nih Mas supaya kamu suka. Ya, oke, ya kayaknya itu sesuatu yang sama ya, nggak sama. Secara diksi bahasa nggak sama ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjawab juga tadi ya tips-tips dari Bu Isa ya.